Ya, pemirsa terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di Market Review dan rencana pemerintah untuk membuka calling visa bagi warga negara Israel ditanggapi negatif oleh pihak Majelis Ulama Indonesia, di mana kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan arah politik luar negeri Indonesia. Rencana pemerintah untuk membuka calling visa bagi warga negara Israel ditanggapi negatif oleh pihak Majelis Ulama Indonesia, di mana kebijakan ini dinilai bertentangan dengan arah politik luar negeri Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Sebelumnya pihak Majelis Ulama Indonesia tidak mempermasalahkan pemberian pelayanan calling visa untuk warga negara asing yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu berdasarkan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara, serta aspek keimigrasian. Selain itu, pelayanan calling visa ini diberikan untuk tujuan ekonomi dan peningkatan investasi. Untuk itu, anggota Majelis Ulama Indonesia meminta agar kebijakan tersebut juga mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam negeri yang selama ini dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti diketahui, Israel dianggap menjadi negara yang memulai perang. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan pemerintah Indonesia yang ingin menghapus penjajahan di atas dunia, menjunjung tinggi peri kemanusiaan dan peri keadilan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Muhammad Reski Utama, pengamat hubungan internasional Universitas Islam Indonesia. Selamat pagi Pak Muhammad Reski. Selamat pagi, Mas. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Reski. Ya, Waalaikumsalam. ini satu informasi yang cukup hangat diperbincangkan belakangan, bagaimana sebetulnya pemerintah mempertimbangkan untuk membuka calling visa bagi warga negara Israel begitu ya. Kalau kita lihat dari point of view hubungan internasional ataupun mungkin dari sudut pandang ekonomi dan juga investasi, seberapa sepadan ini kemudian dilakukan jika dilihat dari dampak-dampak yang ditimbulkan? Oke, sebenarnya kita bisa lihat ya berkaca dari hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab yang sudah terjadi. Kalau saya sih sebenarnya melihat dari Indonesia sendiri itu belum terlalu ada urgensinya gitu untuk membuka hubungan dengan Israel. Tetapi kalau kita berkaca pada Uni Emirat Arab dan Israel, sebenarnya kan di situ ada satu kepentingan dagang gitu di antara mereka berdua, di mana Israel itu membutuhkan Uni Emirat Arab untuk berinvestasi di negaranya, dan Israel juga berinvestasi di Uni Emirat Arab. Dan di satu sisi Uni Emirat Arab juga membutuhkan Israel dalam perdagangan senjata gitu. Karena sekarang posisinya bisa dibilang mereka sedang memiliki musuh bersama, yaitu Iran. Nah, sementara ketika kita melihat Indonesia yang GDP-nya pun juga masih di sekitar 3.000 US dollar, sementara kita bandingkan Uni Emirat Arab yang 43.000 dan Israel 41.000, dan dua-duanya sudah sama-sama besar GDP-nya. Jadi mungkin akan ada perbedaan urgensi kalau menurut saya. Jadi kalau dari ekonomi dan investasi, mungkin menurut saya pemerintah harus menelaah kembali apa sih sebenarnya untungnya yang sebenar-benarnya untuk Indonesia. Gitu. Baik, tapi Anda selama ini belum melihat urgensi mengapa kemudian Indonesia harus melakukan hubungan ekonomi dengan Israel begitu ya. Ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang Anda tadi sampaikan. Tapi kalau dilihat dari seberapa butuh, katakanlah kalau kita lihat dari komoditas ataupun mungkin ya hubungan investasi dan hubungan dagang lah, sebetulnya seberapa butuh katakanlah Indonesia untuk menerapkan ini menurut Anda? Oke, kalau menurut saya sebenarnya Indonesia belum terlalu butuh gitu. Kenapa? Karena kita bisa melihat dari mitra dagang Indonesia yang terbesar gitu, dan 5 itu seperti Tiongkok, kemudian Jepang, Amerika Serikat, Singapura, dan juga India gitu. Dan jika pemerintah kita mungkin lebih berfokus pada investor yang berasal dari negara-negara yang besar tadi, terutama seperti contohnya Tiongkok misalnya, dengan populasi orang yang lebih besar dan juga populasi investor juga lebih besar daripada Israel, mungkin itu akan menjadi lebih menguntungkan jika pemerintah kemudian berfokus ke sana. Gitu. Sementara ketika kita membicarakan Israel yang penduduknya hanya 8 juta, mungkin bisa ada beberapa kalangan yang kemudian
berargumen bahwa kan banyak orang-orang Israel yang mungkin bisa dibilang sangat potensial untuk berinvestasi di Indonesia. Tetapi ada satu hal yang kemudian, karena kita sedang membicarakan visa ya, ada satu hal yang kemudian kita bisa lihat bahwa warga negara Israel itu banyak yang memiliki kewarganegaraan ganda, gitu. Misalnya antara Israel dan Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya mau mengejar investor dari Israel, gitu, bisa juga sebenarnya mengejar investor yang dari Amerika Serikat. Gitu, itu yang saya lihat ya. Jadi belum terlalu ada urgensinya karena yang tadi sudah saya bilang. Ini sebetulnya baru saya kemudian ingin tanyakan kepada Anda, Pak Reski. Mungkin atau tidak ada dampak biasan lah dari kebijakan untuk calling visa bagi warga negara Israel. Mungkin atau tidak ada negara-negara yang secara hubungan begitu cukup dekat dengan Israel. Ini kemudian malah menjadi sebuah target investasi ataupun kerjasama ekonomi yang lebih masif yang diharapkan oleh Indonesia. Karena secara hubungan kemudian Indonesia sudah ada inisiasi membuka hubungan dagang ataupun mungkin investasi dengan Israel, katakanlah antara Indonesia dengan Amerika Serikat begitu. Jika kemudian ada sebuah kedekatan antara Indonesia dengan Israel, mungkin akan lebih mudah jika Indonesia ingin melakukan sebuah hubungan investasi dan hubungan dagang yang lebih ekspansif dengan Amerika. Tepat atau tidak kesimpulan itu, Pak Reski? Oke, kalau menurut saya harus dipertanyakan kembali dari kesimpulan yang tadi. Gitu. Apakah memang satu-satunya jalan untuk membuka investasi yang lebih besar itu adalah dengan membuka hubungan dengan Israel. Tapi kalau misalnya kita lihat ya di peraturan dari calling visa itu sendiri, peraturan itu kan banyak sekali persyaratannya, gitu. Jadi kemudian bukan orang Israel yang dia hanya warga negara Israel biasa, dia mau ke Indonesia, kemudian dia apply untuk visa itu dan dia akan mendapatkannya. Tetapi kan akan ada satu komite khusus di Kemenkumham yang akan memutuskan apakah orang ini bisa mendapatkan visa ke Indonesia atau tidak, gitu. Jadi saya tidak terlalu melihat, karena sejauh ini kita bisa melihat gini. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara yang dekat hubungan dengan Israel, misalnya Amerika Serikat gitu, atau negara-negara Eropa bisa kita lihat, itu tidak terganggu dengan adanya satu misal kalau kita bilang mungkin ada penghalang gitu, bahwa penghalang itu adalah tidak adanya hubungan dengan Israel. Nah, saya lihat di situ tidak ada. Jadi penghalang itu tidak ada. Baik, karena sebetulnya juga sikap dari Indonesia sendiri terhadap Israel cukup jelas. Bagaimana sebetulnya Indonesia tetap bisa menjalin hubungan dagang ataupun investasi dengan negara lain, tapi Indonesia tetap ada di sebuah sikap yang tentu saja cukup kontra dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Pak Reski. Baik, kalau kita lihat dari kebiasaan-kebiasaan Israel lah ya, jika melakukan hubungan dagang ataupun mungkin hubungan ekonomi lah dengan negara-negara lain, sebetulnya seberapa mutualismenya kah hubungan dagang tersebut? Artinya ini bisa dijadikan sebuah pembanding jika pemerintah mungkin betul-betul menseriusi chance ataupun mungkin kesempatan untuk bisa memiliki hubungan dagang ataupun ekonomi dengan Israel. Oke, saya ambil mungkin salah satu contoh adalah hubungan antara Israel dengan India ya. Jadi kemudian hubungan itu move beyond hubungan perdagangan. Itu yang terjadi antara Israel dengan India. Jadi terakhir saya mengunjungi Israel, saya mengunjungi Kementerian Luar Negeri. Di situ kemudian saya mendapatkan pemaparan bahwa kemudian hubungan antara Israel dan India itu sudah mengacu kepada satu hubungan yang bisa dibilang ada keberlanjutannya. Jadi Israel itu membantu India untuk memajukan industri pangan yang ada di India dengan cara membuat research center, gitu. Dan kemudian di situ juga kalau misalnya kita berkunjung ke Israel ya,
salah satu yang kita bisa lihat dari pangan tadi gitu, bahwa Israel itu bisa membuat satu ladang isinya itulah perkebunan pisang gitu, dan dia menyesuaikan dari mulai udaranya, tanahnya, itu disesuaikan dengan iklim tropis. Nah, teknologi yang semacam ini kemudian ingin diaplikasikan ke India untuk fokus yang lebih bagus gitu. Jadi kalau misalnya kita dari situ, nanti ke depannya India itu justru akan bisa mengembangkan, jika mungkin India melakukan tindakan yang benar ya atau memanfaatkan hubungan ini, Baik. maka kita bisa melihat India itu kedepannya justru dia bisa mengalahkan negara-negara agraris yang lainnya dengan memproduksi kebutuhan pangan yang lebih masif dan lebih murah. Gitu. Baik, sebetulnya kalau dilihat dari itu sebagai contoh kasus, cukup mutualisme mungkin ya hubungan yang dilakukan oleh India dan juga Israel. Kita akan bahas beberapa hal lain usai jeda berikut ini, Pak Reski dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.